Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija Permata Dewi, mahasiswa semester 5, Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Majalengka. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Komunikasi dan Teknologi Informasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Aji Septia JMPD. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh pendidikan agama Islam terhadap akhlak peserta didik dalam era digital dan komunikasi. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Enjoy for watching. Saya akan mempresentasikan tugas artikel saya yang berjudul Pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap akhlak peserta didik dalam era digital dan komunikasi. Pendidikan adalah komunikasi dalam artian aktivitas melibatkan dua komponen, yaitu pendidik sebagai komunikator dan mahasiswa sebagai komunikan. Tujuan pendidikan Islam akan tercapai jika proses komunikasi antara guru dan siswa terjadi komunikasi dua arah di mana siswa responsif terhadap pembelajaran. Komunikasi adalah kunci kegiatan pembelajaran pendidikan Islam. Komunikasi yang efektif dalam pembelajaran pendidikan Islam adalah proses mentransformasi pendidikan dalam bentuk sains dan teknologi dari pendidik hingga peserta didik, di mana peserta didik dalam memahami tujuan pesan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sehingga meningkatkan pengetahuan dan wawasan teknologi dan menimbulkan perubahan perilaku yang lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana komunikasi pembelajaran guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak pada siswa dan faktor-faktor penghambatnya. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan teori belajar sosial Bandura dan metode pembinaan akhlak. Penelitian ini menggunakan paradigma konstitutivisme, di mana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realita, dan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara sebagai data primer, dokumentasi, dan observasi non-partisipan sebagai data sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan jika guru pendidikan agama Islam dari kelas 1 hingga kelas 6 menggunakan beberapa cara dalam melakukan kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam di kelas. Misalnya menggunakan metode ceramah, belajar sambil bermain, menceritakan kisah Nabi, menjelaskan materi, dan langsung memberikan contohnya. Faktor penghambat yang ditemukan guru yaitu berupa kehadiran siswa, umur siswa yang masih terlalu muda sehingga emosinya belum stabil, kurangnya kepedulian kepada siswa, dan faktor eksternal seperti tayangan televisi, film, video, dan handphone yang terdapat unsur kekerasan, pornografi, dan porno aksi yang dikhawatirkan akan ditiru oleh siswa. Jadi di sini saya akan mengemukakan dan mencari solusi dari bentuk peran guru PAI pada era digital dalam mewujudkan masyarakat madani. Kebutuhan pokok guru di era digital. Di era digital saat ini, IT merupakan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, guru zaman sekarang harus mampu dan melek IT agar mudah dalam administrasi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Kemajuan yang terjadi dalam dunia teknologi, komunikasi, dan informasi memunculkan peluang maupun tantangan baru dalam dunia pendidikan. Peluang baru yang muncul termasuk akses yang lebih luas terhadap konten multimedia yang lebih kaya dan berkembangnya metode pembelajaran baru yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Disadari, distribusi dan kemampuan mengakses jaringan internet masih menghadapi problem digital divide, yakni problem disparitas kemampuan mengakses layanan internet di daerah. Konteks pembelajaran daring yang mewujudkan dalam e-learning. E-learning secara umum menjadi bagian dari proses pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh bukan metode baru dalam sistem pendidikan. Metode pembelajaran ini telah digunakan di Amerika sejak tahun 1892 ketika Universitas Chicago meluncurkan program pembelajaran jarak jauh pertamanya untuk tingkat pendidikan tinggi. Metode pembelajaran jarak jauh terus berkembang dengan menggunakan beragam teknologi komunikasi dan informasi, termasuk radio, televisi, satelit, dan internet. Strategi pembelajaran e-learning, efektivitas pembelajaran daring mampu
menjembatani program interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Namun, ada suatu hal yang perlu disadari oleh kita semua dalam konteks pembelajaran daring, yaitu hilangnya figur keteladanan pada diri guru. Keteladanan guru ke siswa memerlukan proses pemberian contoh langsung, adaptasi, dan pembiasaan dengan bimbingan dan pengawasan langsung dari guru. Guru adalah figur keteladanan kedua setelah orang tua. E-learning berpotensi menjadi dan membangun pengertian pembelajaran yang cukup berada di layar komputer atau gawai. Menimbang hal tersebut, kiranya diperlukan beberapa strategi untuk proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, manajemen waktu. Mengatur waktu pembelajaran daring penting dilakukan untuk menjaga fokus dan fleksibilitas pelaksanaan e-learning. Yang kedua, kesiapan teknologi yang dibutuhkan. Kesiapan ini memastikan kelancaran dan kesuksesan proses e-learning. Yang ketiga, serius dan fokus. Kesalahan yang sering dilakukan siswa sebagaimana dilansir jurnal Psikologi Today adalah tidak fokus ketika melakukan remote learning. Selama ini melakukan pembelajaran di internet, terdapat banyak sekali distraksi yang menggunakan proses pembelajaran. Godaan untuk menonton video, mengakses media sosial, hingga membaca-baca konten secara impulsif seringkali dilakukan tanpa rencana sebelumnya. Keempat, menjaga komunikasi dengan penjaga dan teman kelas. Dalam proses e-learning, pihak yang terlibat harus menyesuaikan diri untuk terus visible dan berkomunikasi tanggap dengan pengajar atau teman kelas lainnya. Penggunaan media internet dalam pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam mempunyai keunikan sendiri. Pada konteks ini, para siswa dituntut harus peka atau melek terhadap segala perkembangan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Mereka mengakses secara online informasi edukatif tentang materi PAI seperti fikih melalui tutorial di YouTube, membuat makalah tentang tarikh atau sejarah Islam dengan mengambil materi di blog, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Selain itu, siswa juga dituntut agar mampu menggunakan dan memanfaatkan media digital secara offline, seperti slide PowerPoint dari setiap materi pelajaran PAI, baik itu aspek Al-Quran, hadis, fikih, sejarah, akidah, maupun akhlak, sebagai bahan untuk dipresentasikan pada kegiatan diskusi di kelas. Bahkan, mampu menghasilkan karya nyata yang dapat didokumentasikan seperti video dakwah, film pendek yang temannya disesuaikan dengan materi pelajaran. Istilah literasi digital. Literasi digital bermakna kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hipertekstual dalam artian bacaan tak berurutan berbantu komputer. Istilah literasi digital pernah digunakan tahun 1980-an. Secara umum bermakna kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hipertekstual dalam artian membaca non-sekuensial atau non-urutan berbantuan komputer. Literasi digital adalah ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu secara langsung menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Sedangkan, menurut Hague dan Piton mengartikan literasi digital sebagai kemampuan individu untuk menerapkan keterampilan fungsional pada perangkat digital sehingga seorang dapat menemukan dan memilih informasi, berpikir kritis, berkreativitas, berkolaborasi bersama orang lain, berkomunikasi secara efektif, dan tetap menghiraukan keamanan personik serta konteks sosial budaya yang berkembang. Literasi digital yang baik juga berperan dalam mengembangkan pengetahuan seseorang mengenai materi pembelajaran tertentu dengan mendorong rasa ingin tahu dan kreativitas yang dimiliki siswa. Berdasarkan pernyataan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa optimalisasi implementasi literasi digital dapat diartikan sebagai langkah penetapan cara dalam meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Nah, mungkin itu sedikit yang dapat saya paparkan dalam video presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan karena saya masih dalam tahap belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.